Ya, pemirsa yang juga butuh penanganan mendesak adalah ini terkait dengan kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang kita tadi lihat bersama bahwa kebakaran di Los Angeles ini sudah mencapai dengan 5.000 pencarian yang merujuk juga ke pertanyaan berikutnya, Eva. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di sana, WNI yang ada di sana? Keadaannya seperti apa? Karena ini California dilanda kebakaran dahsyat. Bisa Anda saksikan pemirsa visualnya. Ini api berkobar di sekitar Los Angeles. Kebakaran ini bahkan menyebar ke Hollywood Hills dan menewaskan sedikitnya 5 orang. Kebakaran bahkan terus meluas dan menghanguskan hampir 16.000 hektar lahan. Ya, ini cakupan yang cukup besar begitu ya, 16.000 hektar. Dan kebakaran hutan juga menghancurkan ratusan rumah. Dan saking parahnya kalau kita melihat video-video atau dokumentasi yang tersebar begitu, ini dampak kebakaran, jumlah petugas bahkan di sana itu tidak cukup, pemirsa, untuk kemudian memadamkan api. Serta ditambah lagi ada faktor berikutnya, Eva, yaitu pasokan air di sana yang juga semakin tipis. Jadi semakin menyulitkan petugas untuk bisa memadamkan api di sana. Iya, karena kan kalau kita lihat visualnya ada upaya waterbombing ya yang dilakukan. Tapi tadi kita sempat berbincang juga ya, Jason, ternyata betul ada masalah air, padahal ada upaya waterbombing yang dilakukan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan kebakaran di California ini sebagai bencana besar akibat kebakaran hutan. Biden juga memerintahkan bantuan federal untuk mendukung upaya pemulihan pemerintah negara bagian suku dan lokal di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan angin kencang itu. Ya, pemirsa, tentunya segala daya upaya ini sedang dilakukan untuk bisa kemudian memulihkan situasi di Los Angeles di sana. Dan kejadian kalau kita melihat sendiri ke belakang, ini bermula saat Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran di California melaporkan kebakaran di Palisades, yang peristiwa ini terjadi tepatnya di tanggal 7 Januari 2025 pukul 10.30 waktu setempat. Iya, ini kurang lebih 3 hari yang lalu ya, kebakaran di Palisades menghanguskan 15.800 hektar. Sedangkan kebakaran hutan kedua, yakni kebakaran di Eaton, terjadi di perbukitan di sebuah komunitas di bagian utara Los Angeles pada Selasa malamnya. Jadi berurutan ya, dari pagi, siang, kemudian malam. Ini terus menyebar. Jadi menyebar itu karena apa, Eva? Jadi salah satu indikatornya karena di sana itu kan mengalami kekeringan yang cukup panjang di wilayah Los Angeles itu. Dan banyak sekali tanaman-tanaman di hutan itu yang sifatnya itu mudah sekali terbakar. Jadi ketika ada percikan api itu mudah sekali merambat. Dan kebakaran ini setidaknya menghanguskan, pemirsa, datanya 10.600 hektar totalnya ya. Iya, tidak hanya lahan saja yang terdampak, tetapi juga ada korban, pemirsa. Kebakaran Eaton menewaskan 5 orang dan 100.000 orang lainnya mengungsi. Tadi Jason sudah sampaikan ya beberapa faktor penyebab kebakaran. Ada sejumlah faktor, pemirsa, yang membuat kebakaran terjadi. Pertama, ini kurangnya curah hujan dan kekeringan ekstrim. Faktor kedua, munculnya angin Santa Ana. Angin ini memiliki kecepatan hingga 160 km per jam, mempercepat penyebaran api. Betul, jadi memang ada faktor alam. Jadi secara garis besar memang ini karena faktor alam begitu ya. Dan faktor ketiga adalah pemanasan global dan juga perubahan iklim, di mana suhu yang lebih hangat dan kekeringan yang berkepanjangan membuat tumbuhan lebih kering dan lebih rentan terbakar. Dan ada faktor terakhir juga, pemirsa, yakni sekali lagi karena sistem air dan pemadaman kebakaran, di mana ada kekurangan air yang menjadi tantangan besar bagi pemadam kebakaran di sana. 3 tangki air utama dengan total 3 juta galon air sudah habis sebelum bisa diisi ulang. Hal ini diperparah oleh permintaan air yang tinggi di jalur utama, sehingga hal tersebut menghambat upaya pengendalian kebakaran. Bahkan kebakaran ini sampai meluas ke kediaman artis Hollywood ya, yang terkena dampak dari kebakaran dahsyat ini. Ada rumah siapa saja? Nah, Jason. ini informasi yang kami dapat ada rumah Adam Brody dan juga Leighton Meester. Hingga bahkan Paris Hilton itu juga laporannya properti milik dari mereka ini yang jutaan dolar ya kalau kita taksir, atau sekitar 105 miliar rupiah. Ini bahkan hancur, Eva. Betul, perusahaan media AccuWeather memperkirakan kerugian dan dampak ekonomi akibat kebakaran hutan di California mencapai 57 miliar dolar Amerika. Atau kalau dikalkulasikan dalam rupiah adalah 920 triliun rupiah angkanya. Ini kerugian material yang memang sangat besar gitu ya yang diakibatkan kebakaran yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kalau kita nanti juga akan mengupdate bagaimana keadaan warga
negara Indonesia yang ada di sana. Newsline sudah berusaha untuk kemudian nanti menghadirkan lewat sambungan virtual upaya dari Kemenlu dan juga dari warga negara Indonesia yang memang ada di sana. Kita akan pantau nanti Eva, seperti apa kondisi di sana, apakah kebakaran masih sulit untuk dipadamkan dan apakah mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Usai jeda kami akan kembali pemirsa dengan perbincangannya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kita masih bahas soal California yang dilanda kebakaran dahsyat yang berkobar di sekitar Los Angeles. Lantas bagaimana nasib warga negara Indonesia di Los Angeles dan bagaimana respon pemerintah soal WNI yang terdampak? Ya, untuk kita akan bahas ya. Betul, kita akan bahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI, Bapak Roy Sumirat, dan nanti ada WNI di Los Angeles, Ratri Anindya-Jati. Tapi kita akan ke Pak Roy terlebih dahulu. Selamat siang Pak Roy, waktu Indonesia. Pak Roy, kami ingin konfirmasi terkait dengan kebakaran di sana. Bagaimana catatannya? Apakah ada WNI yang terdampak di sana, Pak Roy? Ya, baik. Selamat siang Mbak Eva, Mas Jason. Memang kita dari Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu, dan seperti kita ketahui dengan situasi yang sulit ini terkait dengan terjadinya musibah kebakaran ini, memang kita harus pantau betul ini perkembangan dari masa ke masanya. Jadi kami mencoba sebisa mungkin melakukan real time monitoring terhadap situasi di lapangan, terutama hal-hal yang mungkin akan memberikan dampak langsung kepada WNI yang berada di lokasi kebakaran. As of now, hingga data per hari Kamis sore waktu Los Angeles, artinya mungkin sekitar pagi dini hari waktu Jakarta, memang yang kita peroleh adalah adanya korban jiwa yang sebanyak 5 orang dari keseluruhan insiden, namun tidak ada korban jiwa WNI. Memang saat ini terdapat laporan adanya rumah WNI, paling tidak satu rumah WNI yang terkena dampak dan terbakar habis dari kejadian tersebut, dan juga adanya beberapa warga yang sudah melakukan pengungsian ke tempat lain, ke titik-titik yang aman. Kami masih mendata lebih lanjut, tapi paling tidak data sementara yang kami miliki ada mungkin sekitar 97 warga negara Indonesia atau mungkin diaspora Indonesia yang bermukim di California, yang tersebar di beberapa tempat itu terdampak dengan kebakaran ini, terutama mungkin terkait dengan diharuskan untuk melakukan evakuasi, terutama paling besar itu di daerah Pasadena, kemudian ada juga di beberapa titik lain seperti Altadena, Silmar, dan Calabasas 7. Hanya again ini sebuah angka yang mungkin juga semoga tidak lebih besar dari ini, tapi kita terus memantau bila ada WNI yang terdampak lebih lanjut dari musibah ini. Iya, Pak Roy, untuk WNI yang harus dievakuasi berapa Pak jumlahnya di wilayah-wilayah yang masuk ke zona yang berbahaya? Ya, yang pasti saat ini terdapat 3 orang WNI yang sudah meminta bantuan untuk dievakuasi untuk sementara di premises di tempat KJRI. Jadi ada 3 orang WNI confirm. Yang lainnya, yang angka sekitar 97 WNI atau diaspora tadi yang kami dapatkan adalah mereka masih memutuskan untuk mencari tempat untuk berlindung atau mendapatkan bantuan dari pihak-pihak otoritas tempat. Pak Roy, boleh gambarkan kepada kami, tadi kan kalau tidak salah ada 97-an orang WNI atau diaspora Indonesia yang terdampak, begitu ada kerusakan-kerusakan rumah juga mungkin yang dialami oleh mereka. Nah, ini seberapa parah kerusakan dari 97 orang WNI tersebut, Pak Roy? Kami belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Yang kami hanya miliki saat ini adalah ada satu rumah WNI yang terbakar habis. Dan beberapa warga yang sudah mengungsi, termasuk yang khususnya 3 orang WNI yang sudah berada di dalam lingkup KJRI LA. Sementara untuk yang lainnya ini belum diperoleh lebih lanjut bentuk dari kerugian atau dampak yang dirasakan oleh masing-masing individu tadi yang sekitar 97 tadi. Kami terus melakukan coba direct contact dengan mereka untuk mendapatkan comprehensive picture mengenai situasi dari masing-masing individu tersebut.
So far kami masih belum mendapatkan gambaran lengkap sehingga kami belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas pada saat ini. Baik, Pak Roy tadi sampaikan ada 3 WNI yang meminta bantuan sudah di KJRI, sementara 97 lainnya belum ya Pak. Apakah ada himbauan khusus dari Kementerian Luar Negeri untuk menghimbau 97 lainnya juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Pak Roy? Sebetulnya kalau SOP dari penanggulangan kejadian seperti ini tentunya sudah ada dan sudah disebarluaskan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam hal ini KJRI LA. Kita sudah buka jalur komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai status emergency, prosedur evakuasi yang harus dijalankan, dan juga menginformasikan tempat-tempat penampungan sementara, khususnya yang disediakan oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini kami mencatat ada 6 evacuation center yang tersebar di beberapa wilayah California Selatan yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Jadi kita ikut mensosialisasikan tempat-tempat tersebut agar mudah apabila ada WNI yang merasa membutuhkan untuk berada di tempat shelter-shelter perlindungan tersebut. Dan juga kami akan selalu siap siaga melalui KJRI apabila ada hal-hal khusus yang sekiranya bisa difasilitasi lebih lanjut, dan kita akan terus buka hotline komunikasi KJRI LA untuk dikontak oleh diaspora atau WNI yang ada di lokasi kejadian. Baik, Pak Roy selain membantu dalam hal kemudian membuka hotline, menggiring masyarakat atau WNI di sana yang kemudian bisa ke evacuation center, adakah upaya-upaya lain misalnya dari pemerintah Indonesia seperti bantuan logistik misalnya, makanan atau kebutuhan sehari-hari yang memang dibutuhkan oleh WNI di sana? Saat ini kami masih terus melakukan pendataan lebih lanjut agar memastikan bantuan yang diberikan terkait dengan dokumen, baik itu misalnya perpanjangan paspor atau memang legalisasi dari dokumen-dokumen hukum. Itu kan sebenarnya tidak harus terkait hanya dengan masalah insiden, tapi itu adalah salah satu bentuk layanan kekonsuleran yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi WNI yang berada di luar negeri dimanapun itu. Baik, Pak Roy, nanti kami akan update lagi ke Pak Roy. Kami mohon untuk tunggu di sana. Kita coba hubungi lagi Mbak Ratri. Mbak Ratri sudah mendengar suara kami dari studio? Baik, Mbak Ratri, apakah sudah mendengar Jason dan Eva dari Studio Metro TV? Baik, pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Mbak Ratri Anindiajati, WNI di Los Angeles. Sembari itu kami juga ke Pak Roy lagi. Pak Roy, walaupun saat ini memang dikatakan tadi masih bisa ditangani oleh otoritas tempat, tapi apakah ada kemungkinan misalnya WNI ada yang ingin dipulangkan ke Indonesia? Memang saat ini kita terus memantau dan mendata apabila adanya permintaan-permintaan khusus termasuk kemungkinan dilakukannya evakuasi. Namun demikian saya harus menekankan bahwa isu evakuasi ini sebetulnya tetap dikembalikan kepada individu. Dan ini berlaku umum, tidak hanya terkait dengan masalah insiden bencana alam seperti ini, tapi juga apabila kita bicara masalah evakuasi yang diakibatkan oleh situasi khusus seperti konflik di beberapa negara. Bagaimanapun juga evakuasi adalah keputusan individu yang nantinya akan dicoba untuk difasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga ada parameter-parameter tertentu di mana evakuasi dapat dilakukan dengan bantuan keterlibatan negara atau tidak. Baik, evakuasi ini menjadi pilihan bagi individu, jadi dikembalikan lagi ke individunya ya. Kami coba hubungi lagi WNI di Los Angeles, Mbak Ratri Anindiajati. Mbak Ratri, sudah bisa dengar suara Eva dan Jason? Halo, sudah Mbak. Alhamdulillah. Iya, Mbak Ratri, bagaimana Mbak kondisi Mbak di sana? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Mbak Ratri memilih dievakuasi atau tetap di tempat tinggal Mbak Ratri di Los Angeles? Enggak, iya kemarin saya sama pasangan saya cuma sempat evakuasi semalam karena listriknya mati di daerah kami di South Pasadena. Tapi berikutnya sudah nyala lagi, jadi kami dari semalam sudah di rumah lagi. Oke, berarti boleh digambarkan Mbak Ratri, kediaman Mbak Ratri ini jauh dari lokasi-lokasi kebakaran yang terjadi di sekitar Los Angeles itu? Jadi salah satu pusat apinya tuh 2 hari lalu di daerah Altadena namanya, dan itu sekitar 11 kilometer, mungkin 15 menit lah by car kalau nyetir ke sana dari area South Pasadena tempat tinggal kami.
Iya, Mbak Dan Ratri. itu video yang lagi ditayangkan itu semalam kita Iya. agak nakal sih. Mestinya nggak boleh driving ke area itu, tapi kita datang karena pengen ngecek. Kebetulan pasangan saya banyak punya community members dan keluarga teman-teman yang tinggal di Altadena, jadi kita pengen cek kondisi rumah mereka. Dan itu pas kita driving around Altadena, situasinya seperti itu, agak kayak apa ya, set film horor kayaknya ya gitu. Apa memang listriknya masih mati, banyak jalan yang diblok sebenarnya sama firefighter sama polisi. Terus masih ada percikan-percikan api gitu di rumah-rumah yang udah hangus terbakar, kayaknya itu sisa-sisa dari gas dari dapur yang masih nyala. Iya, ini adalah visual yang diambil oleh Mbak Ratri, salah satu WNI di Los Angeles, menggambarkan bagaimana situasi semalam saat kebakaran terjadi. Bisa diceritakan lagi Mbak Ratri soal kondisinya? Listriknya mati, kemudian juga masih ada percikan api. Seperti semencekam apa yang Mbak Ratri rasakan? Ya itu malam itu tampaknya sudah cukup terkonten si api yang di area Altadena, tapi masih ada percikan-percikan api di beberapa rumah, meskipun rumahnya sudah luluh lantah ke tanah gitu, sudah habis. Terus ada beberapa area juga yang tiang-tiang listriknya masih ada percikan apinya, dan kabel-kabel listriknya sampai ke putus-putus ke jalan gitu, jadi cukup bahaya. Pas kita ketemu itu langsung turn around terus meninggalkan area itu sih gitu. Tapi mengerikan ya, kelihatan cukup mengerikan lah. Situasinya cukup mencekam di sana, mengerikan kalau kata Mbak Ratri lagi. Tapi Mbak Ratri, dengan adanya kejadian seperti ini, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Mbak Ratri di sana? Apakah aksesnya juga cukup sulit? Apakah Mbak Ratri kesulitan misalnya untuk mendapatkan makanan sehari-hari atau kebutuhan air misalnya? Karena informasi tadi dikatakan air itu juga minimal begitu, sedikit di sana. Iya, mungkin di Altadena seperti itu kalau atau di daerah yang tempat pusat apinya. Tapi kalau di tempat saya masih aman. Cuman memang tadi baru berapa jam lalu dapat warning bahwa kemungkinan besar di LA ini kan sebenarnya kita bisa minum air keran, tapi suka pakai filter gitu di rumah-rumah. Nah itu ada warning beberapa jam yang lalu kalau air di South Pasadena, tempat area saya tinggal, itu mungkin agak terkontaminasi gitu. Jadi paling besok hal yang pertama kita cari itu air purifier, karena udaranya masih smoky banget. Kita kadang ya seringkali masih pakai masker, dan kondisi airnya yang mungkin terkontaminasi gitu. Jadi mau beli air galon sih kemungkinan besok. Tapi sisanya aman. Kalau di daerah South Pasadena dan Pasadena ini sebagian besar semuanya masih functioning kok. Tapi sekolah-sekolah sih yang tutup sama universitas. Iya, itu kondisi di Pasadena masih terkontrol lah ya Mbak Ratri. Pak Roy, tadi Mbak Ratri sampaikan untuk air nih Pak, bagaimana, apakah ada bantuan juga dari Kementerian Luar Negeri untuk distribusi bantuan, misalnya salah satunya adalah air atau air purifier? Tentu kami akan terus mendengarkan aspirasi atau kepentingan dari WNI yang ada di lokasi. Dan juga tentunya kita akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat, karena bagaimanapun juga dalam hal ini kami dari pemerintah Indonesia perlu mendengarkan apa yang disarankan atau juga sedang direncanakan oleh pemerintah setempat. Apalagi saat ini upaya-upaya pemadaman masih terus dilakukan, sehingga we need to make sure bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia tidak dilakukan itu for the sake of melakukan saja, tapi harus terintegrasi dengan rencana pemerintah setempat untuk menangani hal ini secara komprehensif. Dengan demikian juga kita akan tetap mendengarkan bila memang ada kebutuhan khusus yang perlu dibantu dan memang bisa dibantu di bawah mandat perwakilan Indonesia yang ada di lapangan. Namun juga yang paling penting adalah kita akan terus mencoba untuk membuka channel komunikasi bagi para WNI yang ada di lapangan untuk berbagai hal yang kiranya bisa kita salurkan aspirasi atau kepentingannya, untuk kita kita lihat lagi perkembangannya lebih lanjut.
Baik, masih akan dilakukan pemantauan terus tentunya oleh Kementerian Luar Negeri. Dan kemudian terakhir ke Mbak Ratri. Mbak Ratri, apakah Mbak Ratri juga punya rekan atau kolega yang Indonesia yang juga ada tinggal di Amerika atau yang terkena dampak? Dan bagaimana keadaannya mereka sekarang, Mbak Ratri? Iya, saya ada beberapa sepupu sih, tapi mereka sejauh ini aman. LA County tuh besar banget, jadi apa ya, areanya cukup tersebar luas. Jadi sejauh ini teman-teman dan sepupu-sepuku yang orang Indonesia kayaknya aman ya. Cuman saya tuh emang nggak full time domisili di sini, jadi ini juga baru kembali lagi ke LA baru seminggu. Jadi saya belum terupdate sama kondisi Indonesian community-nya di sini. Tapi yang langsung aku kenal kebetulan aman, Mas. Baik, kita doakan semoga Mbak Ratri dan seluruh warga negara Indonesia di Amerika Serikat khususnya di Los Angeles semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Mbak Ratri stay safe. Pak Roy Subirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline untuk memastikan ya keamanan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Mbak Ratri sudah bergabung bersama kami. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.